sangat rawan ya Mas ya? Sangat rawan Mas, karena daun tomat itu kalau terkena hujan terus menerus, itu pasti bakteri itu langsung kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memaksimalkan pembungaan dan pembuahan tanaman tomat di tengah cuaca yang sangat ekstrim dan kondisi tanaman yang sudah terserang penyakit sangat parah, tetapi buahnya masih tetap bisa berproduksi secara maksimal. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memaksimalkan produktivitas dari tanaman tomat di tengah kondisi tanaman yang mungkin teman-teman bisa melihat di sini sangat memprihatinkan gitu ya. Kondisi dari bawah sampai atas, tingkat serangan bercak daunnya ini sudah lumayan parah. Kemudian tetapi ada yang cukup aneh. Di sini bercak daunnya lumayan parah, tapi dari serangan busuk batang dan tingkat kelayuan bisa dikategorikan hampir tidak ada gitu. Jadi mungkin ada pertahanan yang mungkin terbentuk dari dalam sehingga batangnya itu masih tetap kuat meskipun pada bagian daun ini tingkat serangan bercak daunnya sudah sangat parah. Kemudian yang menarik juga, meskipun daunnya itu sudah seperti ini, tetapi buahnya dari bawah sampai atas ini tingkat produktivitasnya masih sangat tinggi gitu. Jadi tidak terlalu terpengaruh dari kondisi daunnya. Biasanya kalau daunnya sudah bermasalah, itu nanti bunga dan buahnya akan ikutan bermasalah. Kemudian salah satu kendala di tanaman tomat adalah di busuk pantat buah. Nah, alhamdulillah di lahan ini sejauh saya memandang ini belum saya jumpai gitu. Jadi di sini juga masih sangat aman, hanya terkendala dari serangan bercak daun. Untuk serangan yang lain di sini kategorinya masih sangat aman. Padahal cuaca di sini itu kategorinya sangat ekstrim. Tentunya kita akan belajar langsung dari seorang yang mungkin sudah lumayan senior ya dalam budidaya tanaman tomat, sudah lumayan ahli. Jadi beliau tetap bisa memaksimalkan meskipun tanamannya kurang maksimal karena memang pengaruh cuaca yang sangat ekstrim, tetapi buahnya masih bisa dimaksimalkan. Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada Mas Rahmat dari Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Ini sudah dataran tinggi. Sebelumnya kita juga sudah berbincang dengan Mas Rahmat. Biasanya kalau kita berbincang dengan Mas Rahmat itu identik dengan tanaman yang terserang penyakit. Kemarin terserang keriting daun, dan saat ini tanaman tomat ya Mas. Tomat. Dan sepertinya tidak aman-aman saja, tetapi cukup menurut kami juga ada sesuatu hal yang mungkin bisa kita pelajari. Karena kalau dilihat dari tanamannya tidak begitu memungkinkan. Cenderung ada yang mungkin seperti terbakar, kemudian bercak daun juga di mana-mana, tetapi produktivitasnya masih sangat tinggi. Benar demikian Mas Rahmat? Alhamdulillah Mas, untuk pembuahannya dan juga untuk pembunganya bagus sekali. Dan kalau boleh tahu Mas Rahmat, ini sudah petikan yang keberapa ini? Petikan keempat Mas. Petikan keempat. Dari total tanaman berapa, produktivitasnya kemarin sudah dapat berapa kintal? Kemarin itu yang pertama itu dapat 4 peti. Kalau 4 peti, satu petinya kita buat 60 aja Mas, nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau 4 peti ya 60 kali 4 gitu. Terus yang kedua kemarin dapat 12 kalau nggak salah. 12 peti. Ya, yang ketiga dapat 18, yang keempat dapat 22. 22. Itu dari total tanaman sekitar berapa ini Mas? Ini jumlah bibitnya 5.000 bibit. 5.000 bibit, kemarin terakhir dapat 22 peti. Melihat kondisi tanaman seperti ini menurut kami juga sudah sangat alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Oke. Kemudian kalau untuk budidaya tomat sendiri Mas, untuk kendala yang biasa dijumpai oleh petani tanaman tomat itu apa saja Mas? Kalau di saat musim penghujan saat ini banyak sekali Mas ya kendalanya. Ada Phytophthora, ada Alternaria, dan juga ada bakteri batangnya, busuk batang, dan masih banyak lagi kayak kerontokan bunga dan juga batangnya coklat lalu itu dia jatuh. Itu banyak sekali Mas kendalanya. Menurut identifikasi Mas Rahmat yang ada di lahan Mas Rahmat sendiri ini, ada apa saja ini Mas yang mungkin penyakit yang masuk di lahan ini? Kalau di saya ini udah banyak Mas ya, tapi alhamdulillah untuk busuk batangnya kita nggak ada. Jadi kita mungkin ada 2 yang nggak bisa terkendali ya, karena kemarin itu musim penghujannya sangat lebat sekali. Ini ada Phytophthora sama Alternaria yang
menyerang di tomatan saya. Itu sudah termasuk tingkatnya udah tingkat tinggi lah penyakitnya gitu. Dan biasanya penyakit itu masuk di usia berapa hari? Kalau untuk tanaman tomat biasanya itu perpindahan dari fase vegetatif ke generatif. Dia itu mulai ada masuk beberapa jamur dan bakteri untuk daunnya, biasanya gitu. Oke, jadi Alternaria dan Phytophthora itu yang saat ini menjadi kendala di lahan milik Mas Rahmat, dan ini mulai masuk ketika sudah fase generatif ya Mas ya? Ya, perpindahan antara fase vegetatif menuju generatif, mungkin di saat tanaman itu sedang membutuhkan energi yang lumayan tinggi, kemudian dibenturkan dengan cuaca yang lumayan ekstrim Mas kemarin? Sangat ekstrim sekali Mas. Jadi hujan itu dari siang, ada cerah sedikit, sore hujan lagi, malam hujan lagi. Jadi seperti itu. Apalagi ini di dataran tinggi ya Mas ya? Dataran tinggi. Jadi dari kelembapan mungkin lumayan tinggi ya Mas ya? Kelembapannya lumayan tinggi, dan juga kalau di sini tuh beberapa petani dia bun upas itu Mas. Dia itu menilainya itu dari bun upas, perpindahan dari musim ke penghujan ke musim kemarau. Kalau untuk mensiasatinya, untuk pencegahan, kemudian cara pengendalian yang mungkin bisa dilakukan sampai sejauh ini apa saja Mas yang dimasukkan? Ini kalau untuk di daun Mas ya, kalau untuk di daun saya itu pasti memasukkan fungisida kontak dan sistemik secara bersamaan. Setelah itu saya dalam seminggu itu kita nggak ada jadwal Mas, jadwal penyemprotan itu aktif kapan dan hari apa nggak ada. Setiap ada cuaca yang tidak menentu, kita harus bisa berangkat ke lahan untuk spray lagi, seperti itu Mas. Jadi kombinasi antara kontak dan sistemik kisaran 2 hari sekali, atau tidak ada patokannya ya? Tidak ada patokannya Mas. Kalau ada cuaca yang nggak sesuai ya, tiba-tiba sore sudah ada hujan atau gimana, itu udah besoknya kita berangkat lagi. Langsung sikat berarti. Iya, karena ya kita ngejar untuk harga kan sekarang masih tinggi, jadi gimana kita mempertahankan kekebalan tomat tadi, daunnya agar tidak mudah terserang jamur dan bakteri. Untuk contoh fungisida kontak dan sistemik yang digunakan Mas Rahmat apa ini? Ada produk dari BASF itu namanya Zampro. Itu bisa saya mix biasanya dengan Merifonnya untuk Alternarianya. Karena ini kan kena Phytop dan juga kena Alternaria, jadi Zampronya saya buat untuk Phytophthoranya, lalu Alternarianya saya pukul dengan Merifonnya. Kemudian kalau bagian bawah ini tidak menggunakan mulsa, memang sengaja atau memang daerah sini kalau menanam tanaman tomat ini memang tidak pakai mulsa atau gimana? Ceritanya tanah ini sudah diolah 2 tahun yang lalu Mas. 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Kita tanpa ada olah lahan itu sudah 2 tahun yang lalu. Pertama 2 tahun yang lalu kita untuk tanaman sawi, setelah itu ada cabenya, setelah itu pindah ke tanaman tomat, setelah tomat kita pindah lagi ke buncis, setelah buncis kita pindah ke tomat ini lagi. Itu tanpa olah lahan sama. Tanpa olah lahan, di lahan yang sama sudah berganti-ganti tanaman itu ya Mas? Betul. Jadi selama tanaman tomat yang terakhir sebelum buncis itu mulsanya udah nggak kuat. Jadi mulsanya sudah saya robeki, saya hilangi dari tanahnya. Terus setelah itu pergantian ke tomat yang ini, nggak pakai mulsa. Tanpa penambahan pupuk dasar di bagian bawah ini Mas? Tanpa ada pupuk dasar bawah. Selama 2 tahun ini? Selama 2 tahun. Selama 2 tahun, dan mungkin secara akal kalau nutrisinya sudah habis ya Mas ya di tanah? Iya Mas. Sudah habis. Kemudian kalau melihat kondisi tanaman saat ini, mungkin tanaman awalnya sebelum terserang penyakit ini bagus, tapi setelah masuk penyakit mungkin kelihatannya jadi kurang bagus. Tetapi yang cukup menarik adalah di buahnya. Meskipun tanamannya kurang maksimal, tetapi produktivitasnya masih sangat tinggi. Kemudian teman-teman bisa melihat sendiri lah bahwa buah di sini itu menurut kami juga sangat lebat. Kalau tidak lihat tanamannya, seolah tanamannya itu tetap dalam kondisi sehat. Nah, untuk menjaga supaya buahnya ini tetap bisa berproduksi maksimal di tengah cuaca yang mungkin ekstrim, kemudian penyakit juga sudah mulai menyerang, langkah apa yang dilakukan oleh Mas Rahmat? Padahal di bagian bawah juga nutrisinya juga hampir tidak ada. Dan ini masih ditambah dengan tanaman tumpang sari, ada tanaman cabai ya Mas ya? Cabai rawit. Cabai rawit, dan tentunya persaingan nutrisi kan menjadi semakin tinggi. Untuk mensiasati hal tersebut gimana Mas Rahmat? Jadi untuk bawah dulu Mas ya. Untuk bawah dulu, di usia tomat saya itu dari umur 15 sampai umur 40-an, itu saya kocor dengan nutrisi saya sendiri, POC saya sendiri, selalu saya tambahkan dengan Morden dan juga Vigorin dulu itu. Saya itu untuk kocor. Setelah itu
di fase-fase vegetatif dari umur 15 sampai 40 itu untuk spray atasnya itu saya pakai Morden dan juga pakai Premino karena kita nggak pakai N karena ada hujannya udah terlalu tinggi. Setelah itu kita tambahin lagi dengan spray biasa Mas, IE4 itu saya spraykan di lahannya, ya di bawahnya. Nah untuk dari segi pH-nya saya kemarin itu taburkan dengan kalsium di atasnya karena kita khawatir perpindahan cuaca ataupun cuaca yang tidak menentu, pH sering drop, kita taburi aja atasnya kalsium-kalsium dikit-dikit gitu. Setelah itu untuk menjaga bunga dan juga buahnya tetap bagus, saya itu selalu memasukkan itu tadi untuk menjaga buah dan juga bunga Merifon yang saya masukkan. Setelah itu kalsiumnya kita pakai kalsium cair biar bentuk dari buahnya pun tidak nyawu. Kalau di sini itu ada seperti belang-belang ya. Itu biar nggak ada karena kita memasukkannya kalsium cair dengan dimix dengan Zamprot Merifon tadi. Tambahan lagi Mas, karena kan kita mempercepat proses pembesaran buah dan juga agar cepat merah lah buahnya ya. Kemarin itu kita semprot dengan Kalinet. Kalinetnya itu saya kasihnya itu 7 sampai 8 tutup per 1 tangki spray. 7 sampai 8 tutup. Iya. Oke, jadi mulai dari pelan-pelan akan saya coba rincikan. Yang pertama pada bagian bawah ini mulai dari umur 15 sampai 40-an hari, 45-an hari itu digosor menggunakan POC buatan Mas Rahmat, kemudian ditambah dengan 2 bahan yaitu ada Mordenfol dan Vigorin. Itu untuk dosis POC-nya berapa, kemudian Vigorinnya berapa, dan Mordenvolnya berapa itu? Untuk POC saya kasih per 20 liternya itu 200 mili. Untuk Vigorinnya itu saya kasih 30 mili. Untuk Mordennya saya kasih sekitaran 15-an mili kalau nggak salah. Kalau nggak 20 mili. Itu untuk 20 liter. Tiap 20 liter ya? 20 liternya. 20 liter itu 200 mili POC. 20 mili Vigorin dan sekitar 15-an mili Mordenfol betul. Itu dikocorkan di tanaman, kemudian setelah itu untuk mensiasati pH drop karena saat ini musim penghujan ditaburi menggunakan kalsium. Kalsium sedikit-sedikit di permukaan tanaman supaya pH-nya tidak mudah naik turun. Kemudian untuk semprot dimulai dari pada fase vegetatif beliau menggunakan 2 bahan yaitu Mordenfol kemudian Premino. Dosisnya berapa itu? Kalau untuk Mordenvolnya saya kasih 15 sampai 16. Setelah itu Preminonya saya kasih 20 mili. Itu rutin Mas? Rutin. Spraynya saya kasih rutinnya 4 hari sekali. 4 hari sekali. Dengan penggunaan 2 bahan tersebut, kemudian kombinasi dari bawah tadi juga ada POC dan lain sebagainya. Pertumbuhan di awal gimana Mas Rahmat? Pertumbuhan di awal bagus sekali Mas ya. Jadi kayak daun pun itu hijaunya hijau pekat. Jadi hijaunya itu hijau matang sekali. Setelah itu batangnya pun itu keras, Pak, nggak basah. Jadi kayak kandungan batangnya itu dia udah mengkayu kalau di sini. Nah di sini itu yang dicari kalau di fase vegetatifnya agar mudah tidak terserang busuk batang di batang tomatnya, yaitu batangnya itu tadi keras. Kalau batangnya itu dia gembuk Mas ataupun basah, itu biasanya cepat terserang bakteri busuk basahnya tadi. Lebih rawan ya? Lebih rawan ya. Jadi pada fase vegetatif lebih condong untuk membentuk supaya batangnya itu keras ya? Keras, betul. Dan alhamdulillah di fase awal itu sudah terbentuk. Makanya sampai saat ini untuk busuk batangnya aman? Aman. Alhamdulillah aman, tidak ada busuk batangnya. Oke, jadi di awal fase pertumbuhan itu normal-normal saja, kemudian lancar ya Mas ya? Lancar, tanaman subur dan lain sebagainya lah. Pada dasarnya di fase vegetatif tanaman ini sangat aman. Kemudian serangan penyakit ini mulai datang ketika fase generatif ini ya Mas ya. Betul. Perpindahan antara vegetatif menuju generatif. Kemudian tadi untuk pupuk spraynya tadi ada kalsium cair yang diaplikasikan, kemudian juga ada Kalinet ya Mas. Kalsium cair itu untuk menghindari busuk pantat ya, busuk pantat pada buah tomat karena memang itu juga cukup rawan. Kemudian Kalinet untuk merangsang pembungaan pembuahan, mempercepat besar, kemudian mempercepat proses pemasakan. Betul. Apakah itu benar bisa dibuktikan Mas? Benar sekali Mas. Ini jarak petik kemarin ini hari Rabu. Sekarang masih hari Jumat, dia tomatnya sudah kelihatan merah-merah lagi. Karena apa? Mungkin ini efek dari Kalinet yang saya berikan dengan dosis yang tinggi tadi. Karena kita juga ngejar harga lah intinya Mas. Karena ini memang berpacu dengan waktu ya Mas ya. Iya, karena betul. Harganya mumpung lagi tinggi, kemudian tanaman sepertinya kurang memungkinkan untuk jangka panjang karena sudah mulai menguning, makanya perlu dipacu. Bukan menggunakan etrel, tapi menggunakan kalium yang mungkin ditinggikan. Betul. Dan aman ya Mas ya? Aman sekali. Karena ini kalau dilihat daunnya sudah rusak ya, karena terkena alter dan pitop. Tapi kalau jenengan
lihat bunga dan juga buahnya, dia nggak ada satupun yang jatuh. Jadi melihat tanamannya sudah rusak, tetapi bunga dan buahnya tetap aman. Tetap aman. Ini merupakan mungkin salah satu pengaruh dari kalium yang ditinggikan, kemudian fosfatnya juga tadi lumayan tinggi, ditambah dengan kalsium juga ya Mas ya. Betul. Yang diaplikasikan dari bawah, kemudian spray juga diaplikasikan kalsium. Dengan sinergitas seperti itu, alhamdulillah tanaman tetap bisa menghasilkan, produktivitasnya tetap tinggi meskipun di tengah gempuran cuaca yang sangat ekstrim. Karena dengan cuaca yang sangat ekstrim, terlebih ketika intensitas hujan sangat tinggi, tanaman tomat memang sangat rawan ya Mas ya? Sangat rawan Mas, karena daun tomat itu kalau terkena hujan terus-menerus, itu pasti bakteri itu langsung kayak senang dengan keadaan tomat yang daunnya basah terus kena air hujan tadi. Kerasan ya Mas ya? Iya. Dan ini mungkin rahasia umum ketika tanaman tomat kemudian dibenturkan dengan cuaca intensitas hujan tinggi, memang sudah pasti banyak yang nanti akan jatuh. Betul. Dan makanya kalau bisa diprediksi biasanya di musim penghujan harga tomat itu biasanya tinggi karena memang resiko kegagalannya juga sangat tinggi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, Mas Rahmat mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua? Untuk sahabat petani Indonesia seluruhnya, jangan mudah menyerah lagi lah. Intinya semua permasalahan itu di tanaman kita itu ada solusinya. Jadi meskipun penyakitnya sudah parah di tanaman kita, tetap rawat terus tanaman kita. Pasti ada hikmah, entah itu dari ilmunya ataupun dari harganya, pasti ada nanti hikmah untuk kita terus belajar di dunia pertanian kita. Itu aja Mas. Tetap semangat kuncinya ya Mas. Betul, ya. Jangan mudah menyerah. Sekali sudah terjun jangan setengah-setengah gitu. Jangan setengah-setengah. Insya Allah setiap permasalahan pasti ada solusinya, dan itu juga menjadi langkah atau proses untuk menjadi kita lebih dewasa lagi atau menjadi lebih berpengalaman lagi, karena dengan kejadian-kejadian tersebut kita dituntut untuk memecahkannya, dan Mas Rahmat sudah memberikan contoh bahwa masalah itu ternyata tetap ada solusinya. Tetap ada solusinya. Meskipun tanamannya mungkin sekilas terlihat sudah tidak mengenakkan, tetapi ketika kita tidak menyerah, bunga dan buahnya tetap masih bisa kita kawal sampai panen. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ini adalah lahan milik Mas Rahmat, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Tepatnya ini sudah dataran tinggi. Beliau menanam tanaman tomat varietas Servo ya Mas ya, varietas Servo. Kemudian ini sudah petik yang keempat kali, alhamdulillah. Kemudian untuk lahan ini sudah 2 tahun tanpa dilakukan olah tanah, kemudian tanpa diberikan pupuk dasar di bawahnya. Tanpa pupuk dasar. Kemudian untuk perawatan di awal, beliau melakukan pengocoran dari umur 15 sampai 45 hari, itu dengan POC buatan sendiri ditambah dengan Vigorin dan Mordenfol. Kemudian untuk spraynya beliau menggunakan asam aminonya Premino, kemudian Mordenfol. Kemudian untuk fase generatif, funginya itu senantiasa menggunakan 2 bahan, yaitu kontak dan sistemik. Kontak dan sistemik karena memang cuacanya cukup ekstrim. Kemudian untuk memaksimalkan bunga dan buah, itu beliau kalsium tidak boleh ketinggalan untuk setiap kali penyemprotan. Itu untuk menghindari busuk pantat buah, karena itu biasanya menjadi momok untuk petani tomat. Selain itu juga biasanya kalau tanamannya itu sudah rusak, buahnya juga akan ikut rusak atau produktivitasnya tidak akan maksimal. Nah, untuk mengakali hal tersebut, untuk memacu supaya tanaman itu tetap nyantel, tetap panen dan cepat merah karena saat ini harganya sedang bagus, beliau mensiasatinya menggunakan Kalinet, di mana kandungannya ada kalium, kemudian fosfat, ada boronnya. Dosisnya sangat tinggi. Mas Rahmat di sini bisa menggunakan 7 sampai 8 tutup per tangki spray. Per tangki spray itu per sekali spray bisa menggunakan itu. Dan alhamdulillah meskipun tanamannya kurang maksimal, tetapi bunga dan buahnya itu tetap nyantel, tidak mudah rontok dan cepat merah. Cepat merah. Betul. Dan tanpa mengurangi kualitas dari tomatnya. Betul Mas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, Mas Rahmat, untuk channel YouTube-nya mungkin bisa disebutkan. Jika bolo-bolo tani semuanya ingin juga menonton video konten saya di YouTube, ada channel saya Mahakarya Alam Indonesia. Jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe di channel Mahakarya Alam Indonesia. Mahakarya Alam Indonesia gitu. Jadi mungkin teman-teman juga bisa bersilaturahmi ke channelnya Mas Rahmat. Di situ insya Allah akan dibagikan putar dunia pertanian ya Mas ya. Untuk saat ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Mas Rahmat.
Terima kasih sahabat petani semua. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.